Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Gue harap kalian dalam keadaan sehat ya. Walaupun saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Nancy Olivia MPD. Kalian cukup memanggil dengan sebutan Ibu Nancy. Anak-anak, ibu mengucapkan selamat ya. Hari ini kalian sudah duduk di kelas 4. Nah, selama 1 tahun ke depan, kalian di kelas 4 ini akan ibu dampingi dalam setiap kegiatan belajar. Baik anak-anak, ini adalah profil singkat ibu ya. Oke, kita lanjut ke informasi garis besar program kegiatan belajar kelas 4D tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di semester 1 ya, di semester 1 kalian akan mempelajari 5 tema ya. Tema 1 terdiri dari 3 tema, tema 2 3 subtema, tema 3 subtema, 4 dan sampai 5. Mid semester nanti sampai di tema 3 ya. Setelah itu kita lanjut lagi ke tema 4 dan tema 5 di akhir semester ini. Kemudian ini adalah informasi media pembelajaran home learning atau PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi media yang kita pakai itu ada 3. Ada WAG atau WA Group, ada GC atau Google Classroom, ada GM atau Google Meet. Nah, WAG ini kita pakai untuk WAG grup kelas dan grup kelompok belajar. Nah, untuk grup kelas nanti kita pakai untuk absen suara dan share informasi sekolah, sedangkan untuk WAG kelompok belajar itu ada 8 kelompok yang sudah ibu bentuk grupnya ya. Kalian sudah masuk di dalamnya, masing-masing kelompok adalah 4 orang siswa untuk kalian diskusi. Lalu GC itu untuk share materi, untuk kalian melihat slide materi, gambar, video, artikel, dan untuk kalian mengerjakan eksplorasi materi, baik eksplorasi tugas individu maupun kelompok. Untuk Google Meet itu untuk kita melakukan sharing materi nanti ya, diskusi secara langsung ya. Kita juga bisa melakukan diskusi kelas di Google Meet ini atau Google Meeting. Nah, ketiga media inilah yang akan kita pergunakan selama kita melakukan pembelajaran home learning. Oh iya, ditambah lagi satu, yaitu dari YouTube channel kelasnya Bu Nancy ya. Nanti di sana kalian akan ada video-video pembelajaran sebagai referensi kalian untuk pematangan materi. Kalian bisa lihat nanti di YouTube channel kelas Bu Guru. Kemudian ini adalah informasi rencana kegiatan pembelajaran harian yang akan kita lakukan ya. Yang pertama, kita pasti ini harian ya. Setiap hari kita saat melakukan pembelajaran itu melakukan pengamatan, yaitu melalui teks bacaan, video, gambar. Nanti juga ada pembacaan artikel. Lalu kita juga akan melakukan tanya jawab. Ini bisa masuk ke diskusi ya, baik berpasangan maupun kelompok. Lalu kita akan melakukan kegiatan eksplorasi, jenisnya bisa berlatih untuk mengembangkan keterampilan, bisa individu, bisa kelompok juga. Lalu berkomunikasi, kalian akan dilatih untuk berani menyatakan pendapat, terutama dalam presentasi. Kemudian kita akan melakukan kegiatan menyimpulkan di setiap akhir kegiatan belajar yang kita lakukan. Nah, untuk
slide ini adalah slide review ya, review reward. Jadi ibu akan pasti memberikan reward setelah ibu review hasil keaktifan kalian selama proses pembelajaran ya, yang akan dinilai secara kelompok, tetapi hadiahnya, rewardnya akan ibu berikan secara pribadi untuk masing-masing anggota kelompok. Nah, untuk yang aktif dalam pembelajaran ya, ini yang sopan tertib, jika ingin berpendapat tunjuk tangan dahulu. Ini untuk pertemuan langsung ya, tatap muka, karena kemungkinan nanti kita akan melakukan blended learning ya, campuran antara home dan belajar di sekolah. Lalu untuk yang berani bertanya, ini juga akan dapat poin. Yang tidak mau bertanya otomatis akan ibu kurangi ya, sebagai bentuk punishment dari guru atau hukuman. Yang tidak mau bertanya, poinnya justru akan ibu kurangi, poin kelompok. Ini yang mau bekerja sama dengan baik ya, menunjukkan sikap kompak dengan anggota teman dan dengan teman-teman sekelas, tidak saling musuhan, mau saling menghargai ya. Dan yang mendapat nilai 100 ya, di gambar ini lagi bergembira karena mereka mendapatkan nilai 100, itu juga kelompoknya akan mendapat poin. Sekarang kita lanjutkan dengan mendengarkan tambahan informasi dari Bu Guru ya, melalui video berikut ini. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan ya. Yang pertama adalah jam kalian belajar selama kita melakukan proses pembelajaran home learning atau belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh ya, karena kemungkinan besar untuk sementara waktu ini kita masih tetap akan melaksanakan pembelajaran di rumah. Tapi tidak apa-apa, walaupun kita belajar di rumah, kita tetap harus semangat ya Nana ya. Oke, setiap harinya ya, pembelajaran itu dimulai sebetulnya pukul 7:30. Tapi sebelum kita mulai kegiatan belajar pada jam 7 pagi, kalian akan Ibu minta untuk melakukan absen. Ada 2 absen yang harus kalian lakukan di sini. Yang pertama adalah absen suara melalui WA group ya, atau voice note ya, melalui WA group. Yang kedua yaitu melalui Google Classroom. Nah, kegiatan belajar kita yang dimulai pukul 7.30 sampai 14.30 atau jam 2:30 ya setiap harinya, Ibu akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu adalah materi 1, yaitu jam 7.30 sampai 9.30. Nah, ada materi dan ada juga tugas eksplorasi yang harus kalian lakukan nanti sebagai bentuk pendalaman materi kita ya. Lalu sesi kedua, materi kedua yang dimulai pukul 9.30 sampai pukul 12. Sama ada juga materi gitu ya, kalian akan mempelajari materi dan tugas eksplorasi ya, berupa latihan-latihan. Lalu kalian istirahat dari pukul 12 sampai 12.30 atau 12:30, dan kita lanjut lagi ke sesi ketiga yaitu pukul 12:30 sampai jam 2:30 ya, dengan kegiatan yang sama yaitu materi dan tugas eksplorasi. Ada jadwal-jadwal untuk pelajaran bidang studi seperti agama, bahasa Inggris, dan PJOK ya. Lalu lanjut media yang akan kita gunakan selama kita HL ini ya, home learning ini, yaitu kita menggunakan HP karena kita akan berkomunikasi via WA group, dan yang berikutnya kita akan gunakan laptop juga boleh. Kalau yang Bu, saya pakai laptop saja ya Bu, biar lebih mudah, boleh, silakan kalau punya. Kalau tidak punya, cukup pakai HP saja, karena semua kegiatan bisa kalian lakukan dengan menggunakan HP. Nah, di mana saja kegiatan belajar ini kita lakukan? Yang pertama, kita melakukannya di grup WA ya. Lalu untuk materi dan tugas eksplorasi juga
penilaian harian kita akan lakukan di Google Classroom ya, atau Google Class. Biasanya ibu akan sebut GC gitu. Kalau ibu bilang GC berarti Google Classroom. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan diskusi, bercakap-cakap ya untuk kegiatan belajar. Kadang bisa setiap hari atau seminggu sekali, nanti ibu akan sesuaikan ya waktunya. Tapi sebelumnya ibu akan informasikan terlebih dahulu ya. Kegiatan tersebut kita akan lakukan dengan menggunakan aplikasi Google Meet, atau ibu akan sebut GM ya, Google Meet ya. Jadi ada WA, ada GC, ada GM untuk pertemuan langsung kita nanti. Tidak usah khawatir, ibu juga akan coba bantu, atau mungkin juga nanti ibu harapkan yang sudah bisa menggunakan atau sudah pernah atau orang tuanya sudah paham terlebih dahulu, ibu minta tolong saling bantu. Yang berikutnya, sehubungan dengan kita akan menggunakan Google Classroom, wajib ya membuat akun Gmail atau Google Mail baru dengan menggunakan nama asli kalian. Bagaimana jika ada yang sudah memiliki akun Gmail menggunakan nama asli? Ya tidak usah buat lagi. Tapi saya sudah punya akun Gmail, tapi menggunakan nama orang tua atau pakai nama palsu atau nama samaran atau nama gaul atau banyak lah ya nama-nama kecil lainnya gitu. Mohon maaf, ibu minta kalian tetap membuat akun Gmail baru. Yang berikutnya, nah anak-anak di kelas 4 ini ibu ingin kalian melakukan pembiasaan, melatih diri, melatih sikap positif yang harus tertanam di dalam diri kalian. Ada 10 sikap yang wajib kalian miliki. Ibu minta di kelas 4 ini yuk kita tunjukkan ya. Kita latih sampai kita terbiasa. Nanti kalian selesai kelas 4, kalian sudah terbiasa dengan sikap-sikap positif tersebut. Ada 10 ya. Sikap ini harus kalian tunjukkan dimanapun kalian berada, baik di sekolah maupun dalam kegiatan belajar maupun bermain dengan teman-teman. Yang pertama, rajin beribadah ya, harus memiliki sikap rajin belajar, rasa tanggung jawab yang tinggi, ketelitian, toleransi, kerjasama. Yang ketujuh, rasa peduli dan tolong menolong, kompak, aktif. Yang ke-10, kreatif. Berikutnya, ibu ingin kalian wajib dalam berkomunikasi itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti saya, aku, kamu, itu harus dibiasakan. Dan menggunakan 5 kata ajaib dimanapun kalian berada, baik di sekolah, baik di tempat bermain, baik di rumah maupun dalam percakapan WA group ya. Permisi, silakan, tolong, terima kasih, sama-sama. Ibu ingin kalian biasakan hidup bersih ya, baik di lingkungan maupun kebersihan diri kalian, terutama yang terdekat saja saat ini, lingkungan rumah kalian, kamar, ruang tamu, halaman. Biasakan untuk membersihkan, latih mulai di kelas 4 ini kalian harus bisa. Kebersihan diri ya. Laki-laki ibu ingin berambut pendek, rapih ya. Perempuan jika tidak menggunakan jilbab, tolong rambutnya diikat seperti bu guru ya. Diikat yang rapi, pakai pita. Kalau tidak suka diikat, bu pusing, boleh pakai bandu atau jepit. Pokoknya harus rambutnya tertata rapi dan telinganya itu kelihatan. Ibu mau punya murid yang ganteng dan cantik-cantik ya. Wajib kalian lakukan dalam menjaga kebersihan diri, yaitu keramas, sikat gigi ya, mandi, harus rajin mandi, pokoknya keramas, sikat gigi. Dan telinga ini nih, minta tolong orang tua kalian untuk membersihkan minimal 1 minggu sekali deh, bersihkan telinga dengan cotton bud dan baby oil. Bersihkan sampai ke daun-daun telinga kalian. Kuku harus terpotong rapi. Nah, kesimpulannya pokoknya bu guru ingin kalian menjadi anak-anak yang gantung-gantung, cantik-cantik, rapi, menarik, sehat. Untuk para orang tua, saya memohon sekali wajib bisa untuk menyediakan waktu mendampingi anak-anaknya
proses belajar berlangsung. Bisa bergantian ibu dan ayah atau kakaknya ada di rumah atau om, tante, nenek. Pokoknya tolong dibantu anak-anak kita ini, putra putri kita ini selama proses kegiatan belajar berlangsung. Didampingi saja pokoknya. Dan bantu, silakan dibantu jika ingin bantu. Tapi untuk pengerjaannya biarkan putra putri bapak ibu sendiri yang mengerjakannya. Oke anak-anak, sebelum ibu menutup sapaan ibu pagi hari ini, ibu mau menyanyikan ya, kalian juga wajib mempelajarinya, yaitu yel-yel di kelas 4D. Kelas 4D Cipinang Melayu 1, kelas 4D murid Ibu Mercy. Kami kelas 4D kreatif dan mandiri, berjiwa religius nasionalis. Kelas 4D, kami anak hebat, kami anak mandiri. Yes, ibu ulangi lagi ya. Kelas 4D Cipinang Melayu 1, kelas 4D murid Ibu Mercy. Kami kelas 4D kreatif dan mandiri, berjiwa religius nasionalis. Kelas 4D, kami anak hebat, kami anak mandiri. Yes. Berikutnya, saat kita melakukan literasi atau membaca ya, baik wacana, baik berita, baik artikel, nanti itu akan ada ya kegiatan literasi namanya ya, baik baca dalam hati, baik baca bersuara, atau ibu akan tunjuk satu-satu siapa yang akan bacakan cerita hari ini gitu ya, direkam gitu. Atau saat kita berjumpa live ya. Jadi saat kalian lihat bu guru menunjukkan seperti ini, kalian semua harus serempak tanpa diaba-abain lagi. Begini juga sambil teriak, salam literasi, salam literasi, salam literasi. Ini L ya. Itu juga termasuk pembiasaan yang akan kita lakukan supaya kalian lebih cinta lagi dengan kegiatan membaca ya. Karena dengan membaca mata kita dapat terbuka lebar. Membaca itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Oke, sepertinya sudah panjang ya, hampir 20 menit ibu berbicara menyapa kalian. Jika ada informasi lebih lanjut, ibu akan usahakan membuat rekaman baru lagi ya, agar kalian lebih jelas lagi. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Semangat di kelas 4, kita berprestasi bersama-sama. Kelas 4D, kami anak hebat, kami anak mandiri. Yes, selamat pagi.